Halo guys, gue Salman. Di sini gue akan bercerita tentang masa lalu, tentang siapapun, and apapun. Well, inilah dia Back to Glory. Kali ini guys, gue akan menceritakan tentang salah satu tokoh yang bagi gue dia sangat inspiratif dan dia telah berhasil merubah peradaban di satu negeri dan menjadi pengaruh di dunia. Dialah Harun ar-Rasyid. Siapakah Harun ar-Rasyid guys? Dia salah satu raja atau sultan dari dinasti Abbasiyah. Bagi kalian yang belum tahu apa itu Bani Abbasiyah, Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad yang sekarang menjadi ibu kota Irak dan kemudian berpindah ke Kairo sejak tahun 1261. Kekhalifahan ini guys berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Dan kekhalifahan ini guys berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah merujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Oleh karena itu, juga mereka termasuk ke dalam Bani Hashim. Well, kita back to story. Harun ar-Rasyid guys, dia memerintahkan selama 23 tahun, yakni dari tahun 789 hingga 803 Masehi. Di bawah kekuasaannya, dinasti Abbasiyah mencapai kejayaannya. Dan juga guys, ketika Sultan Harun ar-Rasyid memerintah, Bani Abbasiyah menguasai daerah-daerah dari Laut Tengah hingga India. Setelah itu, di antara pemimpin-pemimpin Abbasiyah, dialah yang paling terkenal dan masa dinasti Abbasiyah yang menjadikan Baghdad sebagai kota 1001 malam. Harun ar-Rasyid guys memiliki nama lengkap yaitu Harun ar-Rasyid bin Muhammad al-Mahdi. Dia lahir di Rey yang sekarang menjadi provinsi Teheran di negara Iran. Ia adalah putra Al-Mahdi, pemimpin ketika dinasti Abbasiyah, sedangkan ibunya adalah Al-Khayzuran, seorang mantan budak dari Yaman yang tangguh dan berpengaruh pada kekuasaan Al-Mahdi. Masa muda Harun ar-Rasyid digunakan untuk belajar mengenal banyak hal, dimulai dari sejarah, geografi, retorika, musik, sastra, ekonomi, ilmu agama, hadis, dan Al-Quran. Lalu, apa saja guys prestasi yang telah dia tunjukkan? Harun ar-Rasyid memerintah dan menjadi sultan di usia yang sangat muda, yakni di usia 23 tahun. Coba kalian bayangkan, di umur 23 tahun, dia sudah memimpin satu dinasti atau kerajaan yang sangat-sangat besar. Dan luar biasanya pada masa dia memimpin, kejayaan Islam tidak hanya dalam bidang budaya dan ilmu pengetahuan saja guys, tapi juga dalam bidang politik. Terlihat dari Harun ar-Rasyid berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam, yakni dimulai dari wilayah Atlantik hingga ke dataran India. Sampai-sampai guys pada waktu itu, Islam menjadi kekaisaran terbesar dan terluas di muka bumi. Dan konon katanya guys, kehebatan dia hanya dapat dibandingkan dengan Karel Agung yang saat itu adalah penguasa Eropa yang kekuasaannya meliputi seluruh Eropa modern saat ini. Next, jika ada kesempatan, gua akan bahas di konten berikutnya tentang Karel Agung. Well, kita balik lagi Harun ar-Rasyid guys. Pada masa kekuasaannya saat itu, kota Baghdad tidak hanya menjadi pusat peradaban Islam, tetapi juga menjadi kota metropolitan dunia. Jasanya di bidang ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan masih bisa dirasakan hingga saat ini. Keberhasilannya tidak bisa terlepas dari sifat-sifat yang dimilikinya. Dia seorang yang pandai, cerdas, berkepribadian yang sangat kuat, dan dia juga sudah dibekali pendidikan agama Islam sejak belia guys oleh guru yang terkenal yaitu Yahya bin Khalid al-Barmak. Well, gua akan bahas lebih detail apa saja yang telah dilakukannya. Yang pertama, dalam bidang politik guys, Harun ar-Rasyid berhasil memperluas wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Dia banyak menaklukkan kerajaan-kerajaan yang gagal ditaklukkan oleh para pemimpin sebelumnya. Bahkan, dia berhasil menundukkan Imperium Romawi beserta sejumlah wilayah kekuasaan Karel Agung sang raksasa yang menakutkan julukannya pada saat itu guys. Ini menjadi bukti politik kekuasaan Islam pada saat itu sangat-sangat kuat. Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid menjadi kekuatan adik kuasa yang ditakuti.
Wilayah kekuasaannya pada masanya berkembang dari mulai Afrika hingga India. Yang kedua, dalam bidang ekonomi guys, pada masa pemerintahan Harun al-Rashid disebut-sebut sebagai masa yang paling sukses daripada para pemimpin sebelumnya. Karena pada masanya dinasti Abbasiyah mengalami pencapaian ekonomi paling tinggi. Makanya umat muslim ketika itu membandingkan keagungannya dengan Kaisar Bizantin pada saat itu. Sebenarnya, usaha memajukan perekonomian sudah dimulai sejak masa Al-Mansur Gaid, pemimpin yang sebelumnya dia memindahkan ibu kota ke Baghdad karena kota ini terletak di antara sungai Efrat dan Tigris yang kala itu menjadi lalu lintas perekonomian dunia guys. Dengan geografis yang strategis, Baghdad menjadi kota yang ramai dan sekaligus menjadi pusat perdagangan di wilayah timur. Akhirnya guys, dinasti Abbasiyah diuntungkan karena mendapatkan pasokan devisa dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Para pemimpin Abbasiyah menyadari bahwa ekonomi merupakan hal yang sangat vital guys bagi keberlangsungan pemerintahan. Namun, keberhasilan ekonomi dinasti Abbasiyah baru mencapai puncaknya pada masa Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun guys. Keduanya disebut sebagai penggawa dinasti Abbasiyah hingga negara-negara barat menyebutnya dengan nama The Golden Age of Islam. And then guys, ada yang menarik bagi gua, kebijakan-kebijakan yang telah dia lakukan dan sangat-sangat inspiratif. Karena bagi gua, kebijakan pemimpin akan sangat krusial menentukan arah bernegara, satu bangsa, atau negara. Gua akan coba bahas beberapa kebijakan-kebijakannya. Yang pertama, kebijakan di sektor pertanian guys. Baghdad merupakan daerah yang subur karena berada di antara sungai Efrat dan Tigris. Untuk meningkatkan hasil pertanian, Harun al-Rashid mengeluarkan kebijakan pembangunan bendungan, kanal, dan irigasi. Tujuannya agar distribusi air ke area pertanian dapat merata dan tertata rapi. Mungkin kalau kita lihat dari masa modern saat ini, kebijakan ini sangatlah biasa guys. Tapi kalau lihat pada masa itu, ini salah satu terobosan yang sangat-sangat luar biasa. Yang kedua, kebijakan di sektor industri. Selain pertanian, Harun al-Rashid memberikan perhatian besar pada industri dan perindustrian menjadi tonggak perekonomian kedua setelah pertanian. Untuk memperkuat industri, dia mengeluarkan kebijakan pembangunan industri berat. Dengan cara banyak kota yang dibangun menjadi pusat industri. Kota Basrah contohnya, dibangun menjadi industri gelas dan sabun guys. Kota Kufah dibangun menjadi pusat industri tekstil. Dan juga ada kota Kazakhstan disulap menjadi kota industri sutra. Dan ada Damaskus guys, terkenal sebagai pusat industri pakaian. Juga Syria guys, menjadi pusat industri keramik dan gelas berukir. Dan lagi-lagi bagi gue ini cukup keren sih pada masa itu. Dan menjadikan beberapa kota menjadikan pusat-pusat industri. Kita lanjut guys ke kebijakan ketiga, yaitu di sektor perdagangan. Dari sektor perdagangan, di antara kebijakan mengenai perdagangan, pemerintah membangun sumur-sumur dan tempat-tempat istirahat di jalan-jalan yang dilewati oleh para kafilah or pedagang. Selain itu, kebijakan membuat armada-armada dagang dan satuan polisi air untuk melindungi partai-partai dinasti dan serangan dari bajak laut guys. Itulah guys kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Harun al-Rashid untuk memajukan perekonomian dinasti Abbasiyah. Dan ternyata guys, kebijakan-kebijakan itu berdampak positif dan efektif bagi pertumbuhan dinasti, dan pada masa itu terbukti pertumbuhan ekonominya sangatlah pesat guys. Kemajuan di bidang ekonomi guys saat itu berimbas pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan kepribadian Harun al-Rashid yang sangat baik dan dermawan. Pada saat itu aja bahkan guys, harta kekayaan pribadi dan kerajaan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan, budayaan, ilmu pengetahuan, kesehatan, kesejahteraan, dan juga pengadaan fasilitas umum. Karena itu, kemajuan di bidang ekonomi menjadi sumber utama bagi kemajuan sektor lainnya guys. Pada masa inilah guys, berbagai bidang mencapai puncak tertingginya sehingga dikenal sebagai The Golden of Islam. By the way guys, pada saat itu banyak banget ilmuwan dan tokoh-tokoh terkenal seperti Umar Khayyam. Dia seorang polimati, ahli matematika, ahli astronomi, dan juga seorang filsuf guys. Juga ada lagi sosok yang sangat fenomenal guys, orang-orang banyak tahu sampai sekarang, yaitu Abu Nawas,
seorang pujangga yang sampai sekarang syair-syairnya masih dikenal dan juga banyak dinyanyikan guys. Dan juga guys, ada satu lagi yaitu Imam Madhab yang sampai sekarang menjadi rujukan Islam di dunia. Beliau adalah Imam Syafi'i, dan masih banyak lagi guys tokoh-tokoh lainnya. Well, dan itulah guys kehebatan Harun al-Rashid, karena dia juga memaksimalkan Baitul Hikmah yang tadinya hanya sebatas perpustakaan dan penerjemah kitab-kitab kuno guys. Tapi pada masa Harun al-Rashid, fungsi itu diperluas lagi guys menjadi perguruan tinggi dan lembaga riset. Finally guys, pada saat itu banyak ilmuwan dari seluruh dunia berdatangan ke Baghdad untuk menimba ilmu guys. Konon Harun al-Rashid juga menyediakan anggaran yang sangat besar demi membuat nyaman para ilmuwan. Akhirnya guys, Baghdad menjadi barometer ilmu pengetahuan. Menurut gua sih, Harun al-Rashid orang yang sangat berjasa di dunia Islam guys. Juga dia orang yang sangat open minded dengan banyak kitab-kitab kuno yang diterjemahkan oleh pemerintah saat itu guys. Contoh ada karya Plato, Aristoteles, ada karya Socrates yang mereka terjemahkan guys. Bahkan saat itu guys, mereka memberikan bayaran yang sangat mahal bagi para penterjemah. Dan juga di Baghdad pada saat itu akan membayar para penulis buku guys. Bahkan konon katanya pemerintah akan membayar dengan emas seberat buku yang mereka tulis guys. Disinilah terlihat Harun al-Rashid adalah orang yang sangat menghargai ilmu. Oke guys, semoga dari cerita singkat ini kita bisa ambil pelajaran dan juga bisa memotivasi kita supaya selalu berpikiran terbuka dan bisa melihat apapun dari beberapa sudut pandang guys. Oke guys, sekian cerita Back to Glory kali ini. Dan next, tunggu di cerita gue yang selanjutnya guys. Oke, see you.